Halo semua, Anda berada di acara Kelimpahan Alkitabiah. Saya adalah host Anda, Chang Lause. Perkenalkan, saya adalah seorang yang menjual produk keuangan. Saya membantu orang merencanakan keuangan. Saya bukan pendeta. Saya beribadah di Jakarta City Blessing, cabang Green Lake. Tapi sekarang masih COVID, jadi belum ada ibadah. Nah, saya membahas banyak hal-hal yang berhubungan dengan keuangan. Saya tolongin orang supaya mereka bisa makmur secara finansial, tetapi ini semua berasal dari firman Tuhan. Nah, Tuhan adalah orang pertama yang ingin supaya kita berhasil, ingin kita secara keuangan makmur. Jadi ini ide bukan datang dari saya, ini ide datang dari firman Tuhan. Ketika kita melakukan kehendak Tuhan, kita akan makmur secara otomatis. Nah, hari ini yang saya mau bahas adalah hikmat dari Amsal bagian ke-10. Sebagai penjelasan saja, saya sudah mempelajari Amsal sudah lebih dari 10 tahun. Saya melihat bahwa di dalam Amsal ini banyak rahasia yang tersembunyi mengenai kemakmuran. Nah, hari ini yang saya mau bahas adalah mengenai mengasihi diri sendiri. Orang itu seringkali nggak kepikir nih. Rata-rata kalau misalnya kita ditanya ya, apa sih yang kita harus lakukan sebagai orang Kristen? Nomor satu biasanya orang bakal jawab adalah mengasihi Tuhan. Saya nggak bilang bahwa mengasihi Tuhan itu salah, enggak. Tapi yang masalah adalah sebetulnya di dalam firman dikatakan bahwa orang tidak bisa mengasihi sesuatu yang tidak terlihat seperti Tuhan kalau dia belum bisa mengasihi sesuatu yang terlihat. Contoh yang terlihat apa ya? Diri kita sendiri. Firman berkata bahwa kita harus mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri. Artinya yang harus kita kasihi terlebih dahulu adalah diri kita sendiri. Nah, sesuai dari apa yang saya maksud, yaitu hikmat dari Amsal, kita buka di dalam kitab Amsal 19 ayat 8 berkata bahwa barang siapa yang berakal budi, dia mengasihi dirinya sendiri. Nah, garis bawahi mengasihi dirinya sendiri. Jadi mengasihi diri sendiri itu adalah sesuatu yang rohani. Mengasihi diri sendiri itu adalah sesuatu yang sangat normal. Mengasihi diri sendiri itu adalah sesuatu yang memang Tuhan mau kita lakukan. Kenapa bisa demikian? Begini, kita harus mengerti bahwa kita ini diciptakan Tuhan untuk dikasihi. Artinya apa? Artinya kita harus belajar mengasihi diri kita sendiri. Kenapa orang nggak banyak diberkati? Salah satu alasannya adalah karena dia tidak mengasihi diri sendiri. Nah, kalau pendengar sudah sering mendengar apa yang saya ngomong, saya selalu berkata bahwa Tuhan itu sudah mengasihi kita dan sudah memberkati kita. Bahkan ketika kita tidak minta berkat pun, Tuhan sudah memberikan berkatnya kepada kita. Pertanyaannya adalah kenapa kita tidak menerimanya? Nomor satu, karena dia tidak percaya. Kenapa kita bisa tidak percaya bahwa Tuhan mengasihi kita dan sudah memberkati kita? Karena kita tidak mengasihi diri kita sendiri. Nah, kalau kita sendiri aja tidak mengasihi diri kita sendiri, apalagi orang lain. Di dalam pikiran kita, jika kita tidak mengasihi diri kita sendiri, berarti kita tidak bisa percaya bahwa ada orang lain yang bisa mengasihi kita. Nah, ini adalah suatu masalah. Ketika kita berkata bahwa saya tidak mengasihi diri saya sendiri, walaupun kita nggak ngomong ya, kita mungkin dalam hati aja kita berpikir, berarti kita akan sulit mempercayai bahwa Allah itu mengasihi kita. Nah, kalau kita juga sulit percaya bahwa Allah mengasihi kita, apalagi manusia-manusia lain. Kita aja sendiri sulit mengasihi kita, sulit menerima diri kita apa adanya, apalagi orang lain. Nah, secara teori kita tahu bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Secara teori kita tahu bahwa Tuhan itu memberkati kita. Tetapi ketika kita tidak percaya bahwa Tuhan mengasihi kita, maka kita tidak akan bisa melihat berkatnya. Jadi Tuhan itu sebetulnya sudah memberikan kasihnya kepada setiap orang. Tetapi tidak semua orang bisa terima.
Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menerima berkat ini? Kita harus mengembangkan kapasitas kita. Salah satu hal yang harus kita perbaiki adalah kemampuan kita untuk mengasihi diri kita sendiri. Sekali lagi, salah satu hal yang perlu kita benahi agar kita bisa semakin menerima berkat Allah adalah kita harus bisa mengasihi diri kita sendiri, menerima diri kita apa adanya. Jika kita tidak mengasihi diri kita sendiri, kita akan berpikir bahwa kita ini tidak pantas untuk berhasil. Kita akan berpikir bahwa diri ini tidak pantas untuk sukses. Jadi kita harus mengerti bahwa Tuhan itu mau supaya kita sukses. Tuhan itu menciptakan kita untuk sukses. Tetapi jika kita tidak percaya, kita tidak mengasihi diri kita sendiri, bagaimana kita bisa percaya bahwa Tuhan mau kita sukses? Kita sendiri saja tidak mau sukses. Karena kita nggak percaya. Nah, untuk kita bisa menjadi seseorang yang berhasil di dalam mata Tuhan, kita harus mengerti dulu bahwa mengasihi diri itu adalah suatu syarat yang sangat penting. Seringkali orang ketika dia melakukan sesuatu lalu dia gagal, lalu ini akan menimbulkan suatu masalah. Dia akan terpatok sama masa lalu dia dan dia makin lama makin stres. Sebetulnya kita harus benar-benar mengerti bahwa kita ini adalah makhluk yang diciptakan untuk dikasihi. Memang benar Tuhan yang pertama kali mengasihi kita terlebih dahulu, itu sudah pasti. Tetapi jika kita tidak belajar untuk mengasihi diri kita sendiri dulu, kita akan sulit menerima kasih dari Allah. Jadi Tuhan mau supaya kita bisa mengasihi diri kita sendiri dan menerima diri kita sendiri tanpa syarat. Nah, kenapa orang tidak berhasil? Salah satu alasannya adalah karena pola pikir dia menghalangi dia untuk menerima kesuksesan itu. Contoh yang sederhana misalnya begini. Jika kita bekerja, gaji kita misalnya sebulan 5 juta. Kita berpikir jika kita tidak mengasihi diri kita sendiri, kita berpikir bahwa kita bukan orang yang pantas untuk menerima gaji 10 juta. Nah, secara otomatis ini akan memberikan sinyal dari kita kepada Tuhan bahwa kita tidak membutuhkan gaji lebih besar. Kita tidak membutuhkan penghasilan lebih besar. Ini akan memberikan sinyal kepada Tuhan bahwa kita tidak butuh berkat yang lebih. Padahal berkat itu Tuhan sudah curahkan. Ingat, kalau ada yang ingat, saya punya sharing minggu lalu, saya bicara mengenai berkat itu kayak semacam ada turun dari pipa. Nah, segala sesuatu yang salah itu menyumbat pipa itu sehingga berkat itu tidak turun. Padahal berkat itu sudah dicurahkan. Akibatnya apa? Berkat itu akan luber tapi bukan kepada kita. Kemana-mana tapi bukan kepada kita. Ini semua karena cara pikir yang salah. Nah, cara pikir yang salah ini akan menyebabkan kegagalan. Kegagalan akan menyebabkan cara pikir yang salah. Jadi ini adalah lingkaran setan yang kita akan bisa pecahkan, kita nggak bisa keluar sampai kita sudah berhasil belajar untuk mengasihi diri kita sendiri. Jadi apa yang harus kita lakukan? Sederhana, kita harus belajar mengasihi diri kita sendiri. Mulai lihat apa yang baik dari kita, apa yang buruk dari kita. Percaya dulu bahwa kita ini berharga karena Tuhan untuk mengasihi kita. Ketika kita melihat bahwa diri kita berharga, kita akan melihat, oh ternyata saya pola pikirnya sudah berubah. Saya percaya bahwa Tuhan mengasihi saya sehingga saya bisa berhasil. Nah, apa sih yang sebetulnya dimaksud dengan mengasihi diri sendiri itu? Apakah ini semacam egoisme? Bukan. Mengasihi diri sendiri artinya kita mau yang terbaik untuk diri kita sendiri. Artinya apa? Ini adalah sesuatu yang sesuai dengan firman. Allah itu sangat mengasihi kita dan dia mau yang terbaik buat kita sehingga kita dan dia memiliki pemikiran yang sama. Anda ingin yang terbaik untuk diri Anda sendiri, Tuhan pun sama. Nah, seringkali orang tidak benar-benar mengasihi dirinya sendiri. Kita bisa tahu dari mana? Sederhana, contoh. Misalnya kita tahu bahwa sejenis makanan ini tidak boleh dimakan berlebihan karena tidak baik untuk kesehatan.
tetapi kita makan juga. Kenapa? Karena kita kurang sayang sama diri kita sendiri. Atau ketika waktunya kita tidur, kita tidak mau tidur, kita mau begadang, kita nonton atau apa. Kenapa? Karena kita kurang mengasihi diri kita sendiri. Atau kita membebani pikiran kita dengan stres yang berlebihan. Padahal Tuhan gak mau begitu. Ini semua adalah bentuk dari tidak mengasihi diri sendiri. Ketika kita mengasihi diri kita sendiri, pasti itu akan sesuai dengan firman. Hanya orang-orang yang tidak mengerti ini akan berpikir bahwa mengasihi diri itu sebagai suatu bentuk dari egoisme. Nah, balik lagi seperti yang saya bilang, kita tidak bisa mengasihi orang lain jika kita tidak terlebih dahulu mengasihi diri kita sendiri. Artinya apa? Artinya kita mesti punya sesuatu untuk kita baru bisa bagikan kepada orang lain. Orang yang gak mengasihi diri, tidak menghargai diri sendiri, tidak akan bisa mengasihi dan menghargai orang lain. Ini adalah sesuatu yang sangat sederhana. Nah, oleh karena itu, kita harus mengerti bahwa mengasihi diri sendiri adalah sesuatu yang sangat vital. Sekali lagi, mengasihi diri sendiri adalah sesuatu yang sangat vital. Oke, sampai sini dulu, kita mau break. Kalau ada yang mau tanya, silakan WhatsApp langsung ke saya 081932184218. Sekali lagi 081932184218. Oke, kita break dulu. Nah, sekarang kita mau bahas satu orang tokoh dari Alkitab. Orang ini adalah orang yang sangat luar biasa. Tuhan sudah mengurapi dia, sudah memberkati dia, tetapi dia nggak mengerti. Akibatnya apa? Dia menghancurkan hidupnya sendiri. Siapa nama tokoh ini? Namanya adalah Samson. Samson itu adalah anak yang dinazirkan. Dinazirkan itu maksudnya dia memiliki suatu perjanjian khusus dengan Allah. Dia sudah ditakdirkan, sudah diset, sudah direncanakan sama orang tuanya dan sama Tuhan. Dia akan menjadi hakim, seorang yang luar biasa untuk Allah. Nah, Samson itu dia lahir di zaman ketika hakim-hakim itu memerintah Israel. Bukan lebih tepatnya memerintah, lebih tepatnya adalah memberi penilaian akan Tuhan. Jadi setiap orang yang membutuhkan sesuatu dari Tuhan, mereka akan datang kepada hakim. Nah, hakim-hakim ini akan kasih tahu sama orang-orang Israel apa yang menjadi ketentuan Allah, apa yang Tuhan ngomong terhadap hidup mereka atau apapun yang terjadi. Nah, Samson ini adalah anak yang lahir karena nazir mamanya. Mamanya bilang jika dia punya anak, anaknya ini tidak akan menyentuh anggur dan rambutnya tidak akan dipotong. Ini adalah suatu perjanjian dengan Allah. Artinya anak ini dikhususkan. Arti kata kudus di dalam bahasa Ibrani menggunakan kata namanya kados. Kados itu artinya dikhususkan. Jadi artinya kudus itu bukan tidak berdosa, tetapi dikhususkan. Samson adalah orang yang dikhususkan untuk Allah. Samson adalah seorang yang dikhususkan untuk Allah. Untuk apa? Untuk melakukan semua kehendak Allah. Jadi Samson adalah anak yang istimewa, tetapi dia tidak mengerti keistimewaannya itu. Bagaimana kita bisa tahu bahwa dia itu tidak mengerti? Gampang, karena dia itu tidak hidup, tidak berlaku sebagaimana seharusnya. Dia memilih seorang jodoh yang nggak seharusnya. Dia memegang mayat yang nggak boleh. Dan dia melakukan banyak hal yang bertentangan dengan firman. Kenapa bisa demikian? Karena dia tidak mengerti betapa berharga dirinya. Ketika orang mengerti betapa berharga dirinya, dia akan hidup dengan cara yang baik. Jika seorang berlian mengerti bahwa dia ada berlian, dia tidak akan main di lumpur. Kita melihat babi itu ada di kubangan lumpur. Kita melihat ada gajah ada di sungai. Kenapa gajah tidak pergi ke kubangan lumpur? Karena dia mengerti dia adalah gajah. Kenapa lalat pergi ke kotoran? Kenapa lebah pergi ke bunga? Karena mereka mengerti identitas mereka. Nah, kita harus mengerti identitas kita. Jika kita tahu bahwa kita adalah orang yang dikasihi Tuhan, kita perlu mengasihi Tuhan, kita tidak akan berlaku
ngawur terhadap hidup kita sendiri. Kalau kita ngerti nih, saya ini adalah orang yang berharga, saya dikasih Tuhan, saya mengasihi diri saya sendiri, saya nggak pakai hidup saya untuk sesuatu yang ngawur. Nah, orang hidup di dalam dosa karena mereka nggak mengerti betapa luar biasanya hidup mereka. Orang berbuat dosa, orang hidup dalam keadaan ngawur, orang cari duit dengan cara yang ngawur, karena mereka nggak mengerti mereka betapa berharganya hidup mereka. Nah, Samson adalah orang semacam itu. Akhir hidupnya, dia ditipu oleh seorang wanita namanya Delila, habis itu dia buta, lalu dia dipermalukan. Tetapi Tuhan tetap menjawab doanya di saat-saat terakhir, dan dia membunuh bahkan lebih banyak orang Filistin daripada yang pernah dibunuh waktu dia masih hidup. Ini tidak mengubah fakta bahwa dia menyia-nyiakan hidupnya. Seandainya dia tetap memerintah dengan baik Israel, mereka bahkan bisa lepas dari penjajahan Filistin. Kita lihat banyak hakim-hakim sebelum Samson yang dipakai Tuhan secara luar biasa sehingga bangsa-bangsa yang menindas mereka kalah dan akhirnya mereka menjadi bangsa yang merdeka. Tetapi ini tidak terjadi di masa Samson. Kenapa? Karena Samson gagal melakukan kehendak Allah di zamannya. Itu bisa terjadi karena dia nggak mengasihi dirinya sendiri, dia nggak menganggap dirinya berharga, sehingga dia menelan apapun yang dikatakan dunia terhadap hidup dia. Ini adalah sesuatu yang sangat disayangkan. Padahal dia berusaha menjaga secara lahiriah apa yang harusnya dia jaga. Dia tidak minum anggur. Dia tidak mencukur rambutnya. Tetapi semua hal yang kita lakukan secara lahiriah ini akan sia-sia jika kita tidak memiliki suatu sistem kepercayaan yang benar di dalam kita. Sebaliknya, ketika kita memiliki suatu sistem kepercayaan yang benar di dalam kita akan secara otomatis berlaku benar. Berlaku benar itu bukan sesuatu yang harus dipaksakan. Berlaku benar itu akan menjadi suatu buah ketika kita mengerti identitas kita yang sebenarnya. Kalau kita mengerti bahwa kita ini adalah orang yang berharga, Tuhan mengasihi kita, kita sendiri mengasihi diri kita sendiri, kita akan berbisnis dengan baik, kita akan bekerja dengan baik, kita akan mempunyai mentalitas yang benar. Saya bekerja untuk menyenangkan Allah, saya bekerja supaya Allah diberkati, saya bekerja, saya berbuat baik supaya nama Allah dimuliakan. Itu harusnya mentalitas yang dimiliki oleh orang Kristen. Tetapi jika kita sibuk berpikir, oh betapa malangnya hidup kita cuma kasihan sama diri kita sendiri, kita melihat betapa banyaknya kekurangan kita miliki, kita jatuh cinta sama kekurangan kita terus menerus, kita akan terjebak di dalam rasa kasihan bersalah yang palsu, dan akibatnya akan menghancurkan hidup kita sendiri. Bukan cuma hidup kita hancurkan, bisnis kita hancurkan, keluarga kita hancurkan, semua orang yang dekat dengan kita akan menderita hanya karena kita bodoh. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat disayangkan. Baru-baru ini saya mendengar bahwa di masa pandemi ini banyak orang saking stresnya, bahkan anak-anak SD pun ada yang mulai bunuh diri. Mereka tidak mengerti betapa berharganya hidup mereka nggak mengerti betapa luar biasanya mereka. Setiap orang itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Mereka tidak mengerti, mereka pikir hidup ini cuma bercandaan. Mereka akhirnya bunuh diri, cuma karena mereka bosan. Ada orang yang menjual dirinya sendiri, menjual imannya, menjual apapun yang bisa jual hanya demi uang, hanya demi ketenaran, hanya demi hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang sama sekali tidak dipandang oleh Allah. Ini semua sangat disayangkan, dan ini semua bisa terjadi kalau orang nggak mengerti betapa berharganya mereka, dan mereka harusnya bisa. Kasihilah diri kita, kasihlah diri kita. Bagaimana sih caranya supaya kita bisa mengasihi diri kita sendiri? Mulailah berpikir bahwa kita adalah orang yang berharga. Sebagaimana firman katakan kita berharga, percayalah bahwa kita berharga. Surat Petrus berkata bahwa kita ini ditebus bukan dengan emas dan perak, tetapi oleh darah yang sangat mahal.
Apakah kita bisa menilai darah Kristus? Bisakah kita nilai dengan rupiah atau dolar atau jumlah gram emas atau karat berlian? Gak bisa. Kalau Tuhan yang begitu mulia saja mau memberikan darahnya, memberikan nyawanya kepada kita, apalagi hak yang kita punya untuk menilai diri kita sendiri rendah. Kita gak punya hak itu. Firman berkata bahwa kita ini sudah menjadi miliknya Allah. Jadi kita harus berpikir sebagaimana Allah berpikir tentang kita. Ini yang akan menimbulkan keberhargaan diri sehingga kita tidak lagi menyia-nyiakan hidup kita. Bisakah kita melihat diri kita sendiri dan berkata kepada diri kita sendiri bahwa kita adalah orang yang berharga, orang yang dikasihi Tuhan? Ini adalah sesuatu yang sangat penting. Sangat penting. Oleh karena itu, kita harus menjaga baik-baik apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Apa itu? Yaitu nilai kita. Dulu nilai kita sekian rupiah, sekarang nilai kita sama dengan darah Kristus. Anda dan saya memiliki nilai yang sama, yaitu darah Kristus. Jika Anda percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, nilai Anda sama dengan darah Kristus. Ini yang perlu kita tanamkan ke dalam pikiran kita. Ini yang sangat penting. Saya sampai sini dulu. Kalau ada yang mau bertanya, mau kasih komen, silakan WhatsApp ke 0819 3218 4218. Sekali lagi 0819 3218 4218. Oke, kita break dulu. Nah, sekarang saya mau cerita sebagian dari hidup saya. Waktu saya masih muda, saya udah jadi orang Kristen, tapi saya belum ngerti bahwa saya adalah orang yang sangat berharga. Suatu kali saya putus cinta, saya pacaran, saya putus cinta. Saya sangat depresi, saya pengen mati aja. Tapi saya nggak berani bunuh diri. Jadi waktu itu saya naik motor, saya pergi kerja setiap hari saya naik motor. Saya berharap pas saya lagi naik motor, misalnya saya tabrak mobil aja biar mati karena saya takut mati. Padahal saya orang Kristen. Tapi waktu itu saya nggak ngerti. Sebetulnya Tuhan tuh sangat mengasihi saya. Dan saya menganggap nilai saya sampah. Hanya karena saya putus cinta. Nah, orang Kristen nggak sepantasnya kayak begitu. Orang Kristen nggak sepantasnya menilai diri mereka rendah hanya karena mereka gagal di A, gagal di B, gagal di C, gagal di D. So what kalau kita gagal, kalau kita bangkrut, kalau kita putus cinta, kita cerai? So what? Memangnya kenapa? Gak ada masalah. Buat Tuhan kita tetap anak kesayangan. Buat Tuhan kita tetap sangat berharga. Buat Tuhan kita tetap luar biasa. Kalau misalnya kita nggak luar biasa, Tuhan nggak akan mati buat kita. Kalau Anda membeli suatu mobil dengan seluruh uang yang Anda punya, lalu Anda nggak hargai, aneh rasanya. Tuhan itu memberikan nyawanya sendiri sebagai ganti kita. Artinya dia melihat bahwa kita memang sesuatu yang sangat berharga, sangat dikasih. Kalau enggak, Tuhan nggak akan melakukan hal semacam itu. Jadi mulailah kita belajar melihat diri kita sendiri sebagaimana Allah melihat kita. Ini akan membuat kita bisa mengasihi diri kita sendiri. Sebagai penutup, saya mau kasih tahu bahwa Tuhan itu saking mengasihinya kita, jika saja hanya satu orang berdosa di dunia, satu orang saja yang berdosa di dunia, dia tetap akan datang dan mati buat satu orang itu saja. Jadi saat ini kalau ada yang mau dengerin, yang lagi dengerin, Tuhan mengasihi Anda hanya karena Anda gagal bisnis. Jangan khawatir, Tuhan tetap mengasihi Anda tetap berharga. Jangan berpikir untuk mengakhiri nyawa Anda. Tuhan sangat mengasihi Anda. Oke, ini aja dari saya mau tutup sampai sini aja. Kalau ada yang mau tanya, ada yang mau komen, butuh bantuan doa, atau mau memberi untuk mendukung acara ini,
silakan kontak saya di 081932184218. Sekali lagi 081932184218. Saya juga bikin satu buklet rohani bentuknya PDF, saya nggak cetak. Kalau ada yang mau, silahkan WhatsApp ke saya, nanti saya akan kasih kopinya dalam bentuk PDF. Itu aja dari saya, semoga diberkati. Haleluya.